dengan saya Priska Barusego, tetap di Bincang-Bincang Ramadan. Langsung aja, Sering. apa tema yang... Hari ini temanya, kayaknya semua orang sudah pernah merasakan, apalagi Bang Muslim yang perantauan. Mudik. Mudik ya? Budaya Iya, mudik, iya, THR, iya. ngabisin duit. Cuman kalau orang yang tinggal di Jakarta, senangnya pas lebaran itu ya kalau orang-orang pada mudik sepi. Kita mau Sepi kemana-mana. jalanannya? Lu termasuk nggak yang suka mudik? Enggak. Kalau dulu sering, maksudnya kalau pas di Surabaya, tapi kalau di Jakarta kan ada kerjaan kadang bentrok, mepet gitu. Anda Dan lebih pilih bekerja yang menghasilkan uang daripada bersama keluarga Anda? bukan, karena kalau mendekati Iya juga nggak apa-apa. mendekati Idul Fitri itu padet, Coki. Memang, apalagi jalanan di kayak kita padet. kerjaan kayak Waktu kemarin tuh kan aku mudik naik mobil, ya kan? Itu Pak, rest area udah penuh Pak. Rest area udah penuh, ya kan? Sampai dia orang nepi-nepi di jalan gitu, Cuk, saking ramenya. Sampai nggak muat di rest area? Di rest area jadi orang tuh istirahat di pinggir-pinggir tol gitu, Cuk. Saking banyaknya orang yang mudik. Aku kan waktu itu lewat tol. Malah katanya ada itu, katanya pada saat kita ngalamin itu esensi enaknya mudik katanya. Iya, katanya biar ya, tapi jangan macet-macet juga dong. Ngomong lagi temanya ini ya, kalau lagi mudik, lagi lebaran, waktu Idul Fitrinya, Ya. itu ngapain aja kita? Itu kan kalau gue lihat tuh tetangga gue tuh suka dia main ke rumah tetangga ini. Nah, itu terus dia itu namanya ngapain? Jadi abis sholat Id coba biasanya rundownnya seharian tuh ngapain? Pak, orang Tergantung pada ente umumnya. IO-nya Ada apa lebaran. IO-nya? Sesuai orang pada umumnya aja. Enggak, kalau Atau lu lah Sholat keluarga lu Id. dulu. nah habis sholat Id nih makan keluarga dulu Ya, di rumah. lapar kan? Sekalian sarapan dan makan siang. Ya. Brunch, namanya brunch. Sungkem dulu sama keluarga. Oh, ini keluarga sendiri dulu? Ya. Keluarga sendiri. Oh, Baru berarti- habis itu keliling. Berarti awal-awal dari pagi sampai siang tuh untuk momen keluarga dulu? Enggak sampai siang. Masa sungkeman sampai siang itu kan. Kalau banyak keluarganya mungkin. dosaku. Ya kalau dosanya banyak. Sebutin dari dosa kecil kan enggak. Itu hanya dari mungkin ya jam 6 kan sholat, jam 7 sampai rumah, sungkem-sungkem makan, jam 8 tuh baru keliling, keluar. Kalau itu sebenarnya nggak harus semua keluarga, karena kita jalan kaki. Kita keliling yang rumah-rumah deket aja. Tetangga Biasanya lah, keluarga yang orang yang udah tua, itu kan udah nggak bisa jalan. Maksudnya dipaksa, ayo kamu minta maaf sama bapak itu. Nggak bisa. Kita yang harus lebih muda, kita mendatangi. Apalagi orang stroke kan, susah kan. Ayo normal dulu, normal lah, nggak susah. Ya kan? iya. Gitu sih. Tapi Terus paling- habis itu baru ke keluarga malamnya. Siangnya sampai Oh, malamnya malam itu baru keluarga sampai selesai. Ya, keluarga yang kan Pak D, Bude, Pak Jadi D, jangan gitu. kebalik-balik ya teman-teman ya, karena lo harus menghormati waktu keluarga orang lain juga. Kalau pas itu waktu lagi saling berkunjung nggak apa-apa. Pas mereka lagi sungkem sama ibunya lagi romantis kan. Bu, cepetan gantian, saya mau bertamu. Tiba-tiba Anda masuk. Dosa saya banyak. Tidak peduli. Saya mau kastengel. Nah, ini menurut gua keresahan gua tentang mudik. Kenapa tuh? Kenapa orang mudik pulang 1 bawa 5? Gini loh, Karena kita menu-menuhin Jakarta. Kita yang punya skill aja di Jakarta bisa kok nggak makan. Yang punya skill aja bisa nggak makan. Apalagi yang nggak punya skill modal biar hidup saya seperti air yang mengalir. Sak! Yang Kebetulan- punya skill aja juga bisa nggak makan, apalagi orang-orang kayak gitu. Iya, ya itu juga ya karena mungkin melihat wah kerja di Jakarta asik. Padahal yang tidak asik lebih Aku banyak. kerja di manajemen pembangunan. Oh, kuli terus. Ya jangan Keren ajak aja. banget. Tapi lu, warga. keluarga lo yang di Madura pernah nggak ada yang ajak aku ke Jakarta dong? Biasanya kalau keluarga Ada lo yang gitu, minta lo diajak larang malah. kalau ini. Enggak, Atau lo kasih kenyataan pahitnya di Jakarta kayak gitu? enggak, kebetulan keluargaku ya mungkin kan lihat aku juga nggak ada sih kayaknya yang ajak aku dong biar diajak syuting, kayaknya nggak ada yang begitu. Nggak ada. Syuting Anda berbahaya. Mungkin mereka nggak mau Mana ada yang ngaku-ngaku jadi keluarga. Oh, Tapi memang kita kasih tahu ya kenyataannya buat yang tinggal di Jakarta, Anda juga lo juga udah tinggal di Jakarta. Iya. Nggak seenak itu. Iya, benar. Susah di Jakarta serius. Ya. Di sini tuh persaingan ketat. Jadi kalau misalnya buat anda-anda yang di luar daerah terus berpikir kayaknya gue bisa mengadu nasib ke sini, pikir matang-matang deh. Karena kemungkinan gagal, kisah sukses banyak, tapi kisah gagal lebih banyak. Coba kan nggak mungkin Ayo diceritain kan kan. diceritain dong. Masa ada yang bangga? Kisah gagal diceritain. Kunci gagal di Jakarta nggak ada. Jadi sebenarnya ada yang gagal. Si gagal di Jakarta. Cuma nggak diceritain, ya Ini kan? cerita ini. Nah, lu kan, ini berarti lebaran pertama lo sebagai seorang suami. Dulu. Oh iya anjir. Ini lebaran. Sadar aku. Gini-gini kedua keluarga besar bro.
Iya. Gimana sistemnya nanti itu? Hah? Sistemnya gimana? Paling tak videoin ntar tak kirim. Saya udah minta maaf ya gitu. Enggak justru Kalau lewat grup WhatsApp minta maaf ya? enggak, sebenarnya tangan tuh simbolis aja. Maksudnya kayak kalau lebaran ini susah sih kalau MC-nya tidak ada unsur-unsur keagamaan, susah aja apa-apa dijelasin. Enggak, kalau lebaran tuh saling mulai dari nol ya gitu. Oh, karena Makanya istilah- Pertamax tuh Pertamina terinspirasi dari ini. Silaturahmi. Mulai dari nol tuh maksud kita netral aja gitu. Jadi sebenarnya yang penting kita minta maaf apapun medianya aman. Iya. Iya, maksudnya tangan tuh simbolis doang. Maksudnya kalau kita nggak ketemu, ya nggak apa-apa, kita chat atau kirim video, telepon, Yang nggak penting apa-apa. niatnya tulus ya. Itu yang Iya. maksudnya kembali ke Fitri. Iya, maksudnya seperti kan Fitri itu suci, seperti bayi baru lahir gitu. Tapi Coki ini mau lahir berapa kali tetap aja kufur. Tapi kalau misalnya apa namanya di wabah seperti ini ya kita harus tahu betul kata gue setuju sih, tangan tuh cuma simbolis. Nah, nggak bisa iya, dipaksa. jangan berarti aku mau menjalankan adat yang terdahulu. Aku harus salaman. Mertua Anda percobaan pembunuhan ini. Saya nggak mau pegang tangan loh. Tolong, ini mantu saya. Kalau saya udah nikah, jadi aman. Paling yang orang tuh yang nggak lulus, yang belum nikah pasti ditanyain kapan nikah, kapan lulus. Wah, Waduh, itu gitu. beban ya. Makanya buat temen-temen yang sering ditanyain gitu, kalian datang langsung. Saya tahun depan lulus, tahun depan nikah. Jadi nggak ada pertanyaan. Mau ngobrol apa lagi nih? Pasti bude ente. Soalnya sering begitu. Openingnya langsung closing ya. Iya. Bang Muslim, Ya, yang belum pernah mudik ya setelah nikah ya? belum, baru kali ini. Baru mungkin tahun ini, tapi sekarang juga kayaknya mudik kan lagi dilarang ya kayaknya. Kalau misalnya kontroversi nanti sih. mudik. Kalau misalkan mudik atau kan ya walaupun belum nikah juga kan kalau mudik kita punya tanggung jawab Yeah. apa gitu kan. Yeah. Biasanya nih kan orang-orang di kampung kalau kita pulang itu kayak nagih THR gitu loh. Itu sering terjadi nggak sih kalau ke Bang Muslim? Tapi kalau orang tetangga sih enggak sih. Enggak. Keluarga biasanya. Keluarga iya. biasanya. Soalnya kadang ibu saya ini cerita-cerita semacam jubir saya. Adit kemarin, kan saya dipanggil Adit kalau di Madura. Adit kemarin habis syuting dapat segini juta. Nah, baru datang aku, "Weh, mana nih? Katanya udah cair. Berapa? 30 juta." Hah? Kok lu tahu keuangan saya kan? Ternyata ibu saya yang udah ngebocor. Mungkin dia kebanggaan. Jadi ya tetap saya kasih. Tapi ya mungkin dulu kan masa kecil kita nunggu dikasih. Iya. Tapi karena mungkin Berbalik tanggung jawab sekarang. kita penghasilan, mungkin lihat orang juga, oh kok ya. Tapi jujur, jawab gue jangan jujur sih. Ya. Lu sebel nggak ngelihat keponakan-keponakan lu yang kecil? Duit om, duit. Ada rasa ingin lo tampar nggak? Enggak dong. Nggak, ini jujur aja. Punya empati. Enggak, kalau ada yang begitu, tak kasih tetap duit. Tapi ditampar. Enggak, kalau aku sih Karena gue belum ngalamin, gue kan nggak tahu makanya nanya. aku tuh kadang nggak ngasih ke ponak-ponakannya, justru langsung ke orang tuanya aja gitu. Itu lebih oke sih, make aman. sense. Jadi langsung bisa dipakai untuk kebutuhan yang jelas, anaknya ya. gitu. Tapi ditampar juga. Hah? Ngancurin keluarga aku nih orangnya. Ya. Dia nggak mau nampar anak kecil gitu. Iya, nggak ke anaknya gitu. Tapi gue dulu inget ya, konteks mudiks, Ya. mudiks lagi. Mudiks. Itu ada om favorit yang dia tuh royal sama semua keponakan. Sini ada. kamu dikasih duit. Makasih bapak tua kan orang Batak. Makasih bapak tua. Siapa bapak tua? Kakaknya bapak. Ada namanya. Ada Oh, namanya bapak tua. siapa? Oh, iya iya. Mamah tua, amang boru, namboru. Kok jadi menghina ya bapak tua? Enggak, emang gitu orang panggil. Batak tuh ngomongnya gitu. Kalau Flores juga sih kayak gitu. Iya. Iya. Jadi kakaknya bapak tua, adiknya bapak kecil. Nah, kalau gua Gitu. ada Jadi kayak amang Pak Le Pak De. Kecil. Oh, bapak kecil. Ada amang boru, namboru tulang gitu kan. Waktu itu amang boru gua sering kasih duit. Amang boru, namboru. Apa konteksnya? Kan nanti nggak Lagi lebaran. Natal. Oh. kan Kita juga waktu, ada Iya, bagi-bagi waktu gitu. kita lagi kumpul keluarga. Iya, iya. Cuman lama-lama makin gue besar tuh makin jarang dikasih kan. Dan akhirnya beruntunglah gue nggak ikut tradisi apa-apa karena nggak perlu ngasih apa-apa ke keluarga gue. Ya sama ini sih. Kalau apa namanya? Kalau lebaran tuh ada orang jualan duit tuh, Cuk. Tuker duit. Iya. Oh iya, Yang bener, 2000-an gitu. bener, Jadi bener. anak kecil kan
10.000 Menurut tetap, lo? tapi kalau 2.000-an itu kan jadi banyak gitu. Menurut lo anak kecil, coba menurut lo, udah SD, cocoknya berapa? 50.000? Masalahnya SD kita sama Ya SD sama anak SD sekarang sekarang. ini beda. Kalau kita dulu dikasih 50.000 udah bisa jadi donatur sekolahan, bro. 50.000, bro. Apalagi di Kampung Madura 50.000 silakan kamu duduk sama kepala sekolah begitu. Tapi karena sekarang mah 50.000 jadi apa? Menggeser ini posisinya wakil Langsung kepala sekolah. dapet gelar kebangsawanan. Iya. Kalau sekarang ya, tapi ya kalau aku sih bener tadi kasih ke orang tuanya aja. Kalau lo batasannya yang masih lokasi, kalau kuliah masih lokasi. Kasih lowongan kerja. Nanti ente nih pengangguran nih gitu. Enggak, kalau udah gede enggak sih. Paling SD masih ya? Masih. SMP? Lo kan pasti SMP. punya keponakan. Udah punya keponakan bahkan lo. Nah, ini yang penting, Cu. Kalau kita lebaran tuh kita harus update siapa aja keponakan dan siapa aja keluarga yang udah meninggal. Ini yang kadang-kadang ini penting teman-teman ya. Kita harus update siapa-siapa ponakannya. Terus ini siapa? Ini kan ponakanmu. Oh ya gitu. Sama kita harus update siapa-siapa yang udah meninggal. Jangan sampai kita menyinggung. Iya. Misalnya Pak D kita udah meninggal. Kita datang ke Bude. Bude, Pak D mana? Diingatkan lagi, aku sudah move on padahal. Itu juga update keluarga-keluarga yang udah meninggal, ya kan? Supaya nggak awkward. Iya, kalau mau di silsilah keluarga yang kalau udah meninggal ya di X. tanda target gitu. Nggak, maksudnya dikasih keterangan. Dan itu juga bisa jadi tips buat kayak dia tuh mengatur keuangan buat bagi-bagi Ya, gitu dikasihnya kan. ke siapa? Gitu kan. Jadi Jangan nggak dia tahu kira kehitung. kayaknya udah meninggal, kasih sejuta. Datang 10 om kan tuh. Masih hidup semua omku ternyata begitu. Ya teman-teman, itu beberapa tips dari Bang Coki dan Bang Muslim untuk yang mau mudik dan bagi-bagi THR. Nggak terasa ya, ntar lagi kita yang Ya. Walaupun memang mudik ini sendiri pun masih kontroversial. Iya, ada yang- Kalau seandainya nanti udah aman bisa mudik, Oh, iya. itulah tips saya tadi. Silakan. Oke? Ya. Ya, THR-nya bisa dipakai walaupun nggak mudik. Dihabisin. THR-nya tuh bisa. Kalau turun THR, Iya kan ada kemungkinan THR nggak ada. Gaji nggak ada. ke-13 ada kemungkinan. Ditunda Desember nanti Ditunda. katanya. Oh, ditunda. Iya. Tahu juga bro. Ya kita lihat aja lah mudah-mudahan enggak. Bukan orang Tapi lebaran pemerintah. tetap ini kan. Ya masa lebaran ditunda ente? Ya kira harus dipindah. Lagi wabah digeser. Rapel sama Natal gitu. Oh, halo teman-teman, terima kasih sudah nonton. Kita pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.